Halaman 232. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adrikni. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul. Wa sallallahu zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi Syekh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruhi Ustadzina Ahmad Bahmi Jamjam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirin nabi wa alin nabi bisiril fatihah ila hadin nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 232. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sayyiduna Ali radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaghdabu lid-dunya fa ija aghdabahul haqqu lam ya'rifhu ahadun wa lam yakun li ghadabihi syai'un hatta yantasiralah. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada ia marah karena dunia. Maka apabila memarahkan akan dia oleh marah yang sebenarnya. Jadi kalau Rasulullah itu ada marah, maka kemarahan itu benar-benar masalah agama lah, masalah yang hak. Jadi bukan karena dunia, bukan karena awak sidin. Kalau beliau marah itu berdasarkan syariat. Niscaya tiada mengetahui akan dia marah itu oleh seseorang. Jadi walaupun sidin marah, ada ketahuan kemarahan sidin itu lah. Ada nang bahaba-bahaba muha, nang barang cilik-cilik itu ada. Karena beliau dapat menguasai marah. Dan tiada dapat kuat berdiri bagi marahnya oleh sesuatu. Artinya kadakawa marah itu menguasai Nabi. Hingga dapat ia Nabi menolong akan kebenaran itu. Ada kita kadang-kadang kalah lah. Bila sudah marah, bisa kada sadar lagi kita. Ketahui olehmu bahwasanya orang yang kuat marah itu jika tiada dapat dihilangkan akan marahnya itu secara keseluruhan,
maka hendaklah dikurangi akan marahnya itu dengan dilawaninya akan dia. Kayak apa melawani? Nah, jadi harus tahu. Dan diperanginya akan dia marah itu hingga kembali ia kepada marah yang pertengahan, yaitu marah yang dituntut oleh syarak, seperti yang tersebut pada derajat yang kedua dahulu itu. Karena asal jadi marah itu daripada orang yang kibir, yakni daripada orang yang membesarkan dirinya. Nah, jadi marah itu karena merasa dirinya punya kelebihan, punya kemuliaan. Jadi bila ada orang yang menyinggungnya, marahnya karena seakan-akan merendahkan martabatnya. Nah, syariknya. Nah, karena merasa tadi lah, merasa ada punya kemuliaan. Maka hendaklah dilawani perasaan itu, dilawani kibir itu dengan lawannya. Kibir adalah merendahkan diri dan menghinakan diri, itu lawannya. Rasa mulia itu lawannya adalah hina. Nah, itu caranya. Makanya dari Imam Ghazali kita melatih supaya kita ini tawadu. Setiap kita berjumpa dengan siapa saja, maka orang yang kita temui itu lebih baik dari kita, lebih mulia dari kita. Nah, apa kalau orangnya kita temui itu cara melatih diantaranya jadi Imam Ghazali. Bah pertemuan orang gila bang, berarti pertemuan. Ya padahal kan juga lebih mulia dari kita, lebih baik dari kita. Dari mana sisinya lebih baik? Orang gila kada taklid, kada berdosa. Ada kita banyak mana dosa. Kalau kita nih mempunyai kemuliaan, ya dosanya nang rasa harap tadi. Rasa mulia itu dosa kita, dosa besar itu. Nang rasa aku tarus itu nang dosanya. Dan sugiannya bahwa diketahui asal kejadian dirinya itu, yaitu daripada suatu yang terlebih hina, yaitu daripada air mani yang keji. Jadi kita harus mengenal diri, asal kejadian kita. Kemudian dijadikan akan segumpal darah yang najis. Darah itu najis kalau asalnya tak. Kemudian maka dijadikan segumpal daging yang hina. Kenapa jadi hina? Karena daging tok belum bergerak lagi. Kemudian maka dijadikan rupa kanak-kanak yang dhaif. Nah, kalau sudah rupa kanak-kanak yang dhaif ini berarti sudah 4 bulan lah. Pada saat 4 bulan sempurna itu lalu ditiupkan roh. Nah, itu baru berfungsi. Nah. Dan sekalian itu menunjukkan kehinaan diri yang dapat menghilangkan takabur itu tadi. Dan apabila hilang takabur itu, niscaya hilang kuat marah itu. Dan jadi bersifat ia dengan sifat halim, yaitu tiada kuat marah. Dan kembali kepada marah yang pertengahan, yaitu yang dituntut oleh syariat agama dahulu itu. Jadi kada boleh kada marah, kada boleh juga kita. Jadi kondisi marah pada suatu menghadapi sesuatu yang memang diharuskan, diwajibkan marah. Tapi marahnya terkendali dengan syariat, bukan dengan nafsu. Syahdan, apabila bangkit marah seseorang itu, maka hendaklah dihilangkan marahnya itu dengan 2 perkara. Pertama dengan ilmu, harus tahu ilmunya. Kedua dengan amal.
pekerjaan. Adapun dengan ilmu itu yaitu dengan 6 perkara. Jadi dengan ilmu cara untuk menghilangkan marah itu ada 6 macam, 6 perkara. Pertama, apabila marah seseorang itu maka hendaklah dipikirkannya dengan diingatkannya di dalam hatinya akan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kelebihan orang yang menahan akan marahnya itu. Dan kata Malik ibnu Aus ibnu Haris radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu marah ia akan seseorang, maka menyuruh ia Sayyidina Umar memalu akan orang itu. Disuruhnya pembantunya memukul. Sayyidina Umar kan orangnya keras, kalau tegas kalau melihat masalah agama atau menyimpang daripada sahabat. Lalu aja Sidin cepat tanggap menghadapi. Nah, maka berkata orang nak dipukul ini berkata bagi Sayyidina Umar itu, ya Amiral Mukminin, rupanya nak dipukulnya alim orangnya. Napa Quran yang dibacanya? Ini mulai cerita nih lah. Ujar nak dipukul, khuzil apwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ujar nak dipukul tadi. Berarti alim juga orangnya nih lah. Nak dipukul nih. Langsung bayang. Yang wajib. Ini jam kita bang ini lah. Bagaimana orang sembahyang wajib lah. Artinya, hai Amiril Mukminin, ambil olehmu akan memaafkan kesalahan manusia. Itu perintah Allah. Dan suruh olehmu akan dia manusia itu dengan berbuat kebajikan. Dan berpaling engkau daripada orang yang jahil itu. Sayyidina Umar kan paham Al-Quran. Dibacanya Al-Quran paham. Bagaimana sikap Sayyidina Umar setelah mendengar orang nak dipukul ini membaca ayat. Semacam menasihati Sayyidina Umar, berbaliklah. Nah. Maka ketika itu lalu membaca Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan ayat tadi. Sayyidina baca juga. Sayyidina Umar baca juga. Sayyidina Umar apa? Khujil apwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Surah Al-A'raf ayat 199. Rupanya orang yang dipukul ini bilang anak selepal juan Sayyidina Umar. Nah, ini mulah kisah aja lah. Artinya kita nang diambil apa? Kita ini harus berjiwa pemaaf karena ini perintah Allah. Itu nang diambil. Ini perintah. Kalimatnya ini perintah. Khuzil apwa itu amar. Perintah wajib lah. Sebab bila kali perintah wajib ini berbahaya kita. Kalau kita penyarikan, kada salah sedikit orang pukul terus. Nah, itu berbahayanya. Maka mengulang-ulangi ia Sayyidina Umar akan ayat itu. Serta ia memikirkan akan maknanya. Kemudian maka memaafkan ia Sayyidina Umar akan orang yang hendak dipukulnya itu tadi. Lalu melepaskan ia Sayyidina Umar akan dia. Adik-adik. Padahal kira-kira ini mun hendak memukul itu sarik benar sidin tuh lah. Awan kalakuan nang cager dipukul nih. Sarik benar tuh. Tapi karena nang dipukul nih orangnya alim juga. Nah dipukul nih. Lalu membaca Quran. Quran yang berkaitan menangati jangan penyarikan. Ya. Nah, jadi yang diambil di sini kita tuh bersifat juga jangan sarik tuh karena nafsu, tapi kita boleh sarik. Dalam arti sarik itu mengandung ucapan kita tuh nasihat, bukan sarik nama babi buta, ada nyaring suara kita karena kadang marah, tapi tujuannya adalah nasihat.
Yang kedua, di sini diperintahkan kita menyuruh orang berbuat kebajikan. Yang ketiga, ayat ini kita berpaling dari orang yang jahil. Lah, apabila orang yang jahil itu berbuat maksiat, maka kita atau ma'anu kita, menyambati kita, maka kita jangan melawani orang yang jahil. Nah, karena orang yang jahil itu nya kada berpikir. Mun kita lawani, berarti kita kada berpikir juga memikirkan supaya. Nah, jadi ini ayat ini ada 3 kandungan. Kejadian. Ulun kejadian nih lah kejadian. Imbahnya nyar sadar. Nyengaran berwarung kalau tuh. Jadi ada orang ada pintar nih, ada pintar. Duduk diberi nasi dah akun juga, kada mau tupang. Ditawarin suruh makan kada mau juga. Tapi bila orang hendak ke warung di bihaunya takutan orang lah kejadian nih. Allah Ta'ala mau uji nih lah kejadian. Jadi kita dia timbul sarik kita. Orang tuh kayaknya bebulik kita di takutan orang gagah. Nah, panjang rambut baju kaos. Sarik kita kan sabar lagi. Nah, ini kada terkendalinya kejadian nih. Duduk di kursi panjang kita dibuka tuh kursi panjang. Jadi kita anjuk kursi ini tagugur inya. Diambil aja kursi tuh. Gancang mana orangnya. Hendak dipukulkan dewan kita. Bah jak jadi patahan awak. Pasnya mangkat muka kita paraki sekali gitu nah supaya tekanannya ini kada gancang ini tangannya langsung baur langsung patah tangan kita nya. Menahan dipukulannya tuh. Sudah lawas ujar kita bungulnya kita nih. Nah, hanya sadar. Ini fakta kejadian. Ini masih ada nah rasa kator. Taruh orang gila. Ini pas dia nah. Bapacahan. Nggak bisa meter itu nah. Orangnya gancang. Aja kita. Luar biasa menyesalnya minta ampun tuh bang. Talawani orang bungul. Diunjukin nasi pulang itu diambilnya. Buangnya nasi itu. Masih bungkus sampai ini saya datangan lagi rupanya itu dasar mentes juga kira-kira. Berapa kali baurutan bani ini nah kator sama sekali menahannya jangannya jarak jauh bapak tahan coba ingat kita ambilnya anak mawit langsung diparaki gitu nah. Jadi tekanannya kada terlalu kuat. Nah ini pengertian wa a'rid anil jahilin bila orang nang kada pintar jangan dilawani itu kesimpulannya sama bungulnya. Keganangannya sampai ini masih keganangan kejadian itu. Jadi mencoba tuh luar biasa lah Allah nanti tuh nah. Bila ada orang di bihaunya, ada jadi itu konten. Nah, dan lagi adalah Sayyidina Umar Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu marah ia akan seseorang. Ini Sayyidina Umar Abdul Aziz, selain Sayyidina Umar lah, Abdul Aziz radhiyallahu anhu marah ia akan seseorang. Maka menyuruh ia Sayyidina Abdul Aziz ini memalu akan orang itu. Sama kejadiannya, tapi ini Abdul Aziz lah. Maka membaca ia akan firman Allah. Lain lagi ayatnya. Nah, ayatnya yang dibacanya wal kajiminal ghaiza wal 'afina 'anin nas surah Al-Imran ayat 134. Artinya beberapa pahala orang yang menahan akan marahnya itu dan orang yang memaafkan daripada kesalahan manusia itu. Sama aja maknanya nih lah. Cuma ini kada perintah kalimatnya. Tapi ini walaupun kada perintah, ini kalimatnya isim fa'il, kalimatnya khabariyah tapi maknanya insya'iyah. Nah itu sama aja juga. Artinya berupaya orang yang marah itu menahan marahnya semaksimal mungkin, menahan marahnya. Karena kalimatnya dibawa dengan isim fa'il. Sempurna, orang ini sempurna mampu menahan kemarahannya dan memaafkan akan manusia segala kesalahannya. Nah, ini siapa tadi? Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Nah.
Kemudian maka berkata ia bagi hambanya, lepas olehmu akan orang itu. Kada jadi pulang, ngomong. Nah, karena ingat awan ayat Al-Quran. Jadi kita tuh punya anak marah, baca aja ini, ngatakanlah. Karena tadi kan yang pertama, orang menahan marah itu dengan ilmu, yakni Al-Quran. Pertama, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'ad. Yang kedua ini ayatnya, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Nah ini. Kemudian maka berkata ia bagi hambanya, si Sayyidina Umar Abdul Aziz, lepas oleh kamu akan orang itu. Selamat pulangnya. Dan demikian lagi apabila marah seseorang itu, maka hendaklah memikirkan dan mengingatkan beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan kejahatan orang yang marah itu. Dan beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan kelebihan orang yang menahan akan marah itu. Dan kelebihan orang yang memaafkan kesalahan orang itu. Seperti yang lagi akan datang beberapa hadis yang menyebutkan kelebihan orang yang menahan akan marah itu. Itu yang pertama. Ada 6 macam tadi kalau. Jadi yang pertama, orang itu harus berilmu, yakni tahu dalil dari Al-Quran yang berkaitan dengan apa menahan marah, dan kebajikannya menahan marah itu luar biasa. Kedua, apabila marah seseorang itu, maka hendaklah ia menakuti akan dirinya dengan siksa Allah Ta'ala. Seperti kata ia bagi dirinya, Qudratullahi ta'ala alayya a'zamu min qudrati ala hajal insani falau amdaitu ghadabi alaihi la amanu an yumdiyallahu ta'ala ghadabahu alayya yaumal qiyamah. Itu diantaranya inya menasihati dirinya. Ini yang maksudnya perlu berilmu tadi. Orang menahan marah perlu berilmu. Artinya kudrat Allah Ta'ala atasku itu terlebih besar kekuatannya daripada kudratku atas manusia ini. Nah. Jikalau aku lepaskan marahku atas manusia ini, niscaya tiada aku sentosa bahwa melepaskan Allah Ta'ala akan murkanya atasku di dalam hari kiamat. Artinya kalau aku mengganggu manusia, memukul manusia, maka aku tidak selamat nanti di akhirat. Kalau kada berdamai, kalau minta maaf. Nah, pasti hukuman Allah itu lebih dahsyat daripada pukulanku terhadap manusia yang di dunia ini. Nah itu, jadi diingatkan. Nah, pasti akan terjadi apabila kita kada berislah, kada minta ampun, minta halal lawan orang kita pukul. Kalaupun kita dipukul orang, padahal dipukul orang kita di awak atau di tangan, bangkak tangan kita, lalu kita membalas, boleh membalas, tapi harus sama bangkaknya. Kalau berlebihan, jalim kita dituntut kena. Nah itu boleh membalas, tapi ukuran bangkaknya tuh harus sama. Kalau melebihi, itu berarti zalim kita. Nah. Karena siksa apabila kada berislah, kada minta halal, minta ridha. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa ba'asya Rasulullah SAW wasifan ila hajatin fa'abata'a alaihi falamma ja'ahu qala laulal qisasu la aja'tuka. Rasulullah mencontohkan lawan kita. Ini ada seorang pemuda lah, seorang pemuda yang disuruh Nabi, kisahnya nih lah, hajat kalinya pina belambat juga kayak muda yang pina kada tapi memperhatikan tuh mudanya lah. Nah, dan menyuruh Rasulullah SAW akan wasipan ini atau seseorang pelayan yang masih muda, pembantu lah. Nah, disuruh ini pina lambat.
Malut begawi itu nah. Malas. Kan jadi contohnya mulai zaman Nabi juga ada nang itulah. Jadi kalau ada pembantu nang pina manguliat disuruh menguliat itu contohnya supaya kita tiru. Contohnya nang meniru apa? Bagaimana cara menghadapi pembantu nang kayak ini. Jangan main kasar, jangan lah. Ini contohnya, makanya itu terjadi zaman Rasulullah. Jadi apa? Pelayan yang masih muda kepada sesuatu hajat maka lambat ia datang, melandau guring kira-kira lah. Lambat datang. Maka tatkala ia datang kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, jikalau tiada aku takut akan kisas ya Rasulullah, yakni akan balas orang yang memalu akan orang pada hari kiamat, niscaya aku sakitkan akan dikau dengan memalu akan dikau. Bahadapan deh Rasul bahadap. Jaka aku jasidin kada ingat on kisas, artinya kalau aku memukul ikam nih nah, ikam pernya kada marilakan aku, maka aku di akhirat kali dipukul juga. Nah berarti nang kita ambil nih, kita jangan sampai kasar apalagi memukul. Itu yang kita ambil. Karena ini ada kejadian tuh pesuruh Rasulullah ada juga nang macal. Tapi kita tetap bersifat lemah lembut. Cuma aja Rasulullah menikam kada ketujuh lagi, kalau nyempam budak jual. Rasulullah itu ada bersabda, bila ikan tuh nyepin macal benar, jual aja budak tuh. Mun kita pun punya penanu ampihi boleh aja. Kayak itu maksudnya. Memuyaki aja tuh kan ampihi aja sidin. Kalau kita tuh kan hanya kiasnya diampi, tapi jangan disambat kasar, apalagi dipukul. Karena ini manusia juga. Karena ini kebetulan takdirnya nang kayak itu. Rasulullah tuh memandang takdir. Ada nang sahabat nih ada. Ini ada kejadian. Orang nih datang awan Rasulullah. Rasulullah ini sedang makan bersama-sama sahabat ceritanya. Dalam kitab juga. Dalam kitab ini juga bertamuan kena. Tapi orangnya datang nih kulit ini bakurap. Artinya manusia tuh berat untuk betatainya tuh. Masuk inya. Sahabatnya berjauhan melihatnya takuyakan nih bakurap. Maka sedang makanan. Nah itu kejadian. Nah, nih kejadian ini bisa diambil tibar pandangan berbeda. Sahabat pandangan berbeda karena pilihan orang nangka ini khawatir kalau pina menjangkit dan kada nyaman dilihat bisa. Akhirnya apa? Disuruh Rasulullah duduk di higa Rasulullah makan bersama. Coba bayangkan. Nah itu pandangan Rasulullah itu lain awan sahabat. Rasulullah memandang inya yang terjadi ini kadang hendaknya ini takdir Allah. Kalau orang menghina inya ini sama menghina sang pencipta. Nah itu kan situ Rasulullah. Ada yang lain ini kan berpikir nang itu, berpikir ini kada patut dia berparak nih. Nah jadi pandangan Rasulullah beda dengan kita. Nah kita ini memandang lahirnya aja. Siapa nah hendak berkurang? Adalah hendak berkurang. Karena hendaknya. Nah, cuman ngaran takdirnya sudah kayak itu. Lalu terjadi cerita itu nang diambil yaitu tadi jangan pernah kita menghina manusia. Karena bilanya terjadi di awaknya atau itu pas takdirnya. Allah menentukan sudah. Nah, bila kita menghinainya berarti kita menghina sang pencipta. Tuh melatih hati tadilah, melatih hati. Ada ini kisahnya nang pembantu tadi kalau. Nah nomor 2 nih. Niscaya kupukul jarsu cuma aku ingat akan dikisas kena. Nah, yang ketiga, apabila marah seseorang itu maka hendaklah menakuti akan dirinya dengan kesusahan orang yang berseteru itu dan kesusahan orang yang berkelahi itu. Karena marah akan seseorang itu membawa kepada berkelahi dengan dia, dan berkelahi itu membawa kepada fitnah yang amat besar yang membawa kesusahan di dalam dunia dan membawa kesakitan di dalam dunia dan barangkali membawa kepada binasa dunia. Ya, mun berkelahi itu kan
bisa bematian, bisa belukaan, bisa akhirnya. Nah itu kan akibatnya. Nah ditakuti dari Imam Ghazali awan diri kita tuh, nah nangka itu. Jadi baik mengalah aja kita, mengalah aja. Nah, karena orang nang kaya itu pasti orang kada sadar atau orang yang tidak berilmu agama. Nang panyarikan luar biasa itu ilmu agamanya kada tahu di Quran, kada tahu di hadisnya. Ya tadi contohnya orang yang sudah paham ilmunya, inya ingat awan nasihat-nasihat Allah Taala, nasihat Nabi, baca Qurannya tadi. Nah, itu maksudnya. Yang keempat, apabila marah seseorang itu maka hendaklah ia memikirkan ia akan sangat keji rupa orang yang marah itu. Bujurlah. Orang yang marah itu rupanya keji, bahabang-habang muha. Kada karuan tampuh lagi. Kada sadar kemasukan setan. Orang mintuha aja kada pinandu lagi sari kita harus. Pilihnya kada talapas tangannya, memukul orang kada ampeh. Karena orang yang marah itu diserupakan dengan anjing. Nah, jadi dari Imam Ghazali, orang yang marah itu diserupakan dengan anjing dan binatang yang buas yang memberi madarat akan manusia, dan diserupakan orang yang helem itu yang tiada kuat marah itu seperti anbiya dan aulia. Dan hanya saja orang yang berakal itu sugianya menyerupai akan anbiya dan aulia dan ulama. Dan jangan ia menyerupai akan anjing dan binatang yang buas itu. Nah, itu orang yang sadar. Orang berakal tadi orang yang sadar. Kelima, apabila marah seseorang itu maka hendaklah ia memikirkan sebab yang membawa marah akan seseorang itu. Maka yaitu tiada baginya daripada sebab yaitu seperti dikata syaitan baginya di dalam hati. Mengapa tiada engkau marah akan orang yang menyakiti akan dikau, atau orang yang memberi malu akan dikau, dan tiada malu engkau bahwa dikata oleh orang akan dikau penakut dan lemah dan hina daripada orang lain, daripada orang banyak. Maka engkau kata bagi dirimu, inilah perkataan setan. Nah, jadi kalau ada bisikan seperti itu, kita harus ingat ini dorongan setan. Bagus benar kalau setan menasihati itu kan nafsu. Nah, ikam disupanakan orang tangah banyak. Nah, jar nafsu kita. Nah, padahal itu adalah bisikan setan. Padahal ia berkehendak mengadu-ngadu akan dikau dengan saudaramu yang muslim. Dan lagi adalah syaitan itu berkehendak membinasakan akan dikau di dalam akhirat pada hari kiamat. Maka adakah engkau malu kepada manusia padahal tiada malu akan Allah Ta'ala? Nah, lebih baik malu dengan Allah daripada maluan manusia. Biar aja pedakan orang bungul, tambuk macam-macam, biar aja. Kita pun sadar dipedakan orang bungul, tambuk, ada bakal. Padahal itu aslinya kita. Asli kita itu. Asalnya kita kada bisa apa-apa bungul. Hina tadi. Ada kalau bicaranya paling hina kita nih. Paling kada bisa apa-apa. Ada nama dakan bungul, terima kasih. Nah, itu melatih tawadu tadi. Supaya jangan sombong. Yang keenam, terakhir. Apabila engkau marah akan seseorang, maka hendaklah engkau ketahui bahwasanya orang yang marah itu pada hakikatnya tiada ia redha akan perbuatan Allah Ta'ala. Nah, ini paling bahaya. Ini nang puncaknya. Nah. Kadar ridha dicoba Allah. Dan tiada ia ridha akan kehendak Allah Ta'ala yang tiada muafakah dengan kehendak dirinya. Maka dengan yang demikian itu adalah orang yang marah itu sejahil-jahil manusia akan Tuhannya. Dan yang demikian itu membawa kepada murka Allah Ta'ala akan dia. Seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW, Innal ghadaba sababu ghadabillahi ta'ala.
Artinya bahwasanya marah seseorang itu yaitu sebab yang mendatangkan murka Allah Ta'ala akan dia. Nah, apalagi nang dimarahkan tuh kada bujur. Nang bujur aja jangan. Ada aja jalan berdamai itu, ada aja. Bukan kada ada, pasti ada jalannya berdamai. Orang nampiling seorang, kadang kan polisi bisa bayar orang, ya kan? Nah, tapi jangan dilawan. Nang bagusnya dimaafkan. Kalau tidak bahari seorang pernah nampiling orang juga, ya kan? Nah, ya kalau. Nah, jadi sudah kita dewasanya Allah Ta'ala menyuruh ada yang membalasakan. Nah, ingatakan nang bahari-bahari itu kenakalan seorang, ya kah? Duit hilang. Kalau pernah juga bahari, ya kan? Nah, itu orang nang sadar. Sampai kemat? Belum? Parah. Ya amat penanggung jawabnya nih. Adapun amal yang menghilangkan marah seseorang itu, maka yaitu apabila marah seseorang itu maka hendaklah ia mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku minta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan syaitan yang kena rajam, yang menggerakkan marah itu. Demikianlah disuruh oleh Rasulullah SAW mengucap akan dia a'udzubillah itu oleh tiap-tiap orang yang marah itu, supaya hilang marah itu, karena telah maklum bahwasanya adalah marah itu daripada setan. 100 kali sudah baca a'udzubillah ya tuh udah hilang juga. Kenapa ya kira-kira? Ya kalau secara jahirnya kebanyakan dosa. Inya membaca ini kada ingat Allah Ta'ala. Rasa seorang yang membaca, kada rasa ditolongi itu kalau membaca. Nah itu tuh sebabnya. Membaca tuh di lisan aja, rasa seorang. Nang pertama itu kebanyakan dosa, jadi kada kabul. Nang kedua, kita mengandalkan kemampuan kita. Nah itu hakikatnya. Jadi kada mau kabul. Nah itu. Tapi kalau kita sudah hilang, kada membaca gen setan tuh hilang sorangannya. Itu tuh. Sabarnya gue malam tapi masih bagus juga. Ada juga sabarnya. Nah jadi mudah-mudahan apa yang kita baca sampai kalau sudah, mudah-mudahan pertama tadi jadi Imam Ghazali kita tahu ilmunya yaitu Al-Quran dan hadis yang berikan nasihat. Yang kedua kita rancaki mengenal diri bahwa kejadian kita ini adalah asalnya hina. Jadi kada pantas kita hendak sombong-sombong. Biar aja injak ada berkurang juga awak kita, kehormatan kita kada berkurang juga orang mahina tuh. Bungul. Dasar kita dasar bungul asalnya dasar bungul kita. Cuma nafsu kita berat itulah. Tapi punya bagamat sudah tahu tadi insya Allah minta tolong ini. Ini ada saruan jamaah kita Abdul Muthalib hari Minggu ini berpangantinan. Di parak aja sini di Gang di mana? Gang Aulia. Nah, Gang Aulia. Bertaan sudah diundang kita nak hadir di sini ataupun yang belum hadir, bertaan hari Minggu, hari Ahad, pangantinan anak sidin. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita dan kita berniat untuk mengamalkan setiap apa yang kita baca ini apabila berkenaan yang diperintahkan, dan kita berniat meninggalkan apabila yang dibacanya ada perintah larangan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khashiin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allah
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim.